harus adil dalam segala urusan. Husulil faidati, di dalam tidak dapat menghasilkannya faidah minhu dari at-tahawur. Fa'in ro'aita, apabila melihat siapa kamu rojulan kepada seseorang, jaro yang melenceng siapa rojul anil qasdi dari tujuan, wataba'a dan mengikuti siapa rojul ghairi sabilir rusdi kepada selainnya jalan kebenaran, wa'ahjamta kemudian terlambat siapa kamu an irsyadihi dari menunjukkan kepada rojul, wajabunta dan takut siapa kamu an ibda'in nasihati dari memulai untuk menasihati lahu kepada rojul, dola maka tersesat siapa rojul sairon dalam keadaan terus menerus fitoriki dolalihi di dalam jalan kesesatannya. Fakadaka maka begitu juga in arota jika menginginkan siapa kamu antasrifahu kepada hendak menasihati hu kepada rojul bisidati dengan keras, watamna'ahu dan mencegah kepada rojul jabhi dengan keras, wal qaswati dan sangat keras, fala yu'iru maka tidak mendengar siapa rojul zajroka kepada peringatanmu udunan sawaan dengan tidak peduli, bal rubbama akan tetapi mungkin tamadda akan membandel siapa rojul fi'inadihi di dalam terus menerus keras kepala, wasdadin dan semakin melebihi fituyani di dalam batasnya rojul. Fanudi'u maka hangus bidzalika dengan itu al-faidatu apa manfaat allati kunta tatawakho yang yang mengidamkan siapa kamu ha kepada faidah wanatijatu dan hasil allati tan sudah yang mencari siapa kamu ha kepada hasil Tan suduha yang mencari siapa kamu ha kepada hasil. At-tahawur adapun tahawur sirun ialah rahasia andimun yang besar min asroril ahfaqi dari beberapa rahasia kegagalan fil amali dalam pekerjaan wa ilaihi dan kepada at-tahawur yarji'u kembali mudhamul asbabi apa inti dari sebab fidyai tamroti majhu datina di dalam kehilangan hasil usaha kita, wa iflati soidi dan lolosnya hewan buruan min yadina dari tangan kita. Fataki maka hindarilah ayuhan nasi wahai pemuda at-tahawur kepada tahawur. Fa innahu maka sesungguhnya tahawur mad'atul khaibati ialah mengajak kepada kegagalan. Watajannab dan jauhkanlah siapa kamu atasarru'a kepada susu atau ceroboh ya. Fa inna maghobatahu zalalu maka sesungguhnya kecerobohan ialah sebab jatuh dan sebab kegagalan. Wakun dan jadilah umatan kepada umat wasaton yang tengah-tengah. Takun maka akan menjadi siapa kalian minal muflihin dari orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Oke, terima kasih. Ini jadi sangat kelihatan. Kembali tak ulangi kemarin. Kiai kita, terutama pakai NU itu kan selalu ngomong apa umatan wasaton. Dan di bab tahawul itu diakhiri dengan kata apa? Wakun umatan dan jadilah kalian. Dan jadilah umat wasaton kang tengah. Jadi sedeng maksudnya, sedengan. Jadi umatan wasaton itu di surat umat yang baik itu adalah umat tengah, itu di Al-Quran aja. Jadi makanya kenapa Mustafa Al-Ghalayani jadi wasaton itu apa? Muqtadilah fil umur. Jadi footnote
Muqtadilah fil umur itu apa? Muqtadilah apa? Muqtadilah. Nah, ini kan muqtadilah. Ini nomor 11. Catatan kaki. Nomor 11 ini. Keadilan. Nah, Adil dalam perkara. adil dalam setiap perkara. Jadi itu yang disebut wasaton. Adil itu kan berarti bukan separuh-separuh. Jadi menarik. Jadi di catatan kaki, fa'in maghayatuhu zalalu. Apa mau artinya? Ini al-maghayatahu, ya. Al-aqobah wazalali al-sukut. Jadi kalau di catatannya itu yang disebut zalal itu yang sama dengan al-sukutun. Jadi mau mengarahkan diumpamakan apa? Seperti hewan buruan yang lepas dari tangan kita, luput. Kalau bahasa Jawa ini luput, bahasa Indonesia ini luput apa? Lolos. Ya. Jadi ketika kita masih menempatkan diri dengan tahawur, ya, tahawur itu tanpa perhitungan berarti ngawur. Jadi ketika dalam hidup itu terlalu ngawur, harus dengan perhitungan. Mau pacaran itu nganggo perhitungan. Ini aja perhitungan golek bati man. Kaya ulil wae. Apa ulil ngono? Ora tau dijajake terus. Itu tahawur itu pengertiannya. Maka nanti muqtadilah fil umur yang disebut wasaton, umat tengah itu. Makanya kalau kawan-kawan itu melihat ketika Gus Mus menyampaikan iki kiai tengah, ketika kolnya batin bukan kolnya 7 hari batin ini umat sing tengahan itu apa? Ya tadi muqtadilah fil umur, harus adil dalam segala urusan. Maksudnya gini, adil dalam segala urusan itu kita tidak bisa melihat kanan mentok atau kiri mentok, ya. Tapi kemudian kita tidak bisa menyalahkan kiri mentok maupun juga tidak bisa menyalahkan kanan mentok. Maka muqtadilan fil umur, kita harus adil dalam setiap urusan. Maka seorang pemuda itu yang terakhir kan gitu, selalu Mustafa Al-Ghalayani di akhir bab selalu dikasih ayuhan nasi'u, wahai para pemuda, at-tahawur utawi tanpa perhitungan, fa innahu mat'atul ghaibah. Fa innahu lan sak temene tahawur mat'atun itu apa orang? Ngajak al-ghaibatu maring rugi. Jadi yang disebut utawi at-tahawur fa innahu lan satmune at-tahawur iku mat'atun, ngajak sapa at-tahawur al-ghaibatu ing jalan kerugian atau maring rugi. Jadi kalau kita ngawur itu pasti akeh rugine. Maka setiap apapun itu mesti harus dilalui dengan apa? Dengan perencanaan. Perencanaan matang ini kadang rugi. Apalagi kita tanpa perencanaan dan kita bertindak ngawur. Ya. Makanya sebetulnya dalam segala urusan ya, kita harus melalui yang namanya planning. Nah, demo kan ono apa? Rencana aksi, kan itu kan? Itu planning. Kalaupun kemudian kita harus terpaksa aksi atau turun ke jalan, maka harus diperhitungkan ruginya di mana, untungnya untung itu pengertiannya orang oleh duit lo ya. Boleh nguntung demo, untung rugi ini badan roh, bukan itu maksudnya. Jadi apakah barisan ini nanti selamat atau tidak?
Kalau memang masih ada ruang untuk negosiasi, maka negosiasi, komunikasi. Nah, maka disitulah yang namanya at-tahawur utawi tanpa perhitungan atau ngawur. Ya cara Jawane tanpa perhitungan itu ya ngawur. Mabuk ngawur, mabuk. Ya ya aja, berarti kan ngawur itu ora ono untunge. Terus yang kita capai pasti luput. Tuh. Ya. Pasti luput. Walaupun memang kabeh semuanya kawene Gusti Allah ya. At-tahawur tadi yang setelah ya sebelumnya, at-tahawur sirran azim ya. At-tahawur kuwi apa sirran apa? Iku rahasia al-azim iku kang gede. Apa min asraril ikhfaqi. Saking apa? Siri sing gagal. Jadi ngene Mas. Ngawur itu adalah rahasianya jelas. Apa akan mengakibatkan kegagalan yang nyata, yang besar agung. Jadi rahasia dari ngawur itu adalah kegagalan yang agung azim. Fil amali apa? Ing saben-saben tindakan. Maka segala tindakan itu maka harus diperhitungkan dengan jelas, diperhitungkan dengan logika. Apalagi ketika anak muda, kegagalan itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan masa depan yang lebih gagal menaik. Apalagi ketika melakukan tindakan ngawur dan itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kultur. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan menjadi apa? Akan menjadi bahwa kegagalan itu dianggap ya nasibmu, maksud. Maka jangan. Maka harus dilakukan dengan apa? Dengan perhitungan. Kalau gagal terus gagal, ya memang bahwa keberhasilan itu bukan satu-satunya secara fisik dari amal. Tetapi kegagalannya harus persentasenya harus diperhitungkan, kan ini. Ya. Maka menyapai apa? Mustawal ini bil amal dicap wa ilahi lan apa mari ini bareng apa kegagalan ya. Maring tahu wa ilahi lan maring tahu apa yarjiul muqdhamul asbab. Apa kegagalan atau itu akan mengembalikan bali apa muqdhamul asbab menjadi sebab-sebab yang apa gede. Tadi yang saya maksud apa? Ya mau. Akhirnya kegagalan itu menjadi sesuatu yang tidak terasa. Akhirnya hidup kita ya menjadi tidak berguna sebetulnya. Nah, maka harus dengan perhitungan yang pasti. Umum gagal, itu ya ojo gede lagi. Ya, maka harus kembali dengan perhitungan-perhitungan. Oke, jadi tadi makanya dia pakai perumahan fa'in ro'aita lamun weruh sira ya rajulan marang sapa wong lanang sapa wong nek wong lanang dikira bias gender sapa wong ya jaron kang apa kang menyimpang ya anil qasdi apa dari maksud, maka perencanaan dengan tujuan itu harus dihitung benar. Maka kegagalan pun presetnya tidak terlalu jauh. Ya. Karena semuanya itu berangkat dari apa? Dari qasdun, maksud. Maka kalau dalam fikih yang disebut niat itu apa? Qasdu syai'in. Najos suci-suci.
atau maksud sesuatu. Nak sholat kok maksudmu mau golek rezeki maksudnya. Yo jadi rasa makanya sholat maksudnya apa? Lillah kan. Ditandaskan begitu. Tetapi kemudian harus diikuti dengan hati. Maka keberhasilan atau kegagalan itu harus apa? Harus kita masukkan ke dalam diri kita. Tujuan saya ini dalam hati juga melakukan itu, pikiran juga melakukan itu, kemudian amal tindakan juga melakukan itu. Apa perencanaan dari sebuah tujuan tadi? Jadi buat taba'a apa manut ya, ghairu sabili rusdi, ghairu liannya manut yang lain, sabila rusdi dalan sira, rusdi apa? Jalan kebenaran. Fa'ah jamta mundur sapa rajul ya, antisadahu apa? Nuduhake ing rajul ya, ngedokke ya, menunjukkan menunjukkan nuduhake apa? Menunjukkan antisadahu lan nuduhake sapa rajul. Jadi kita harus saling mengingatkan, itu penting. Mane wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Maka dalam satu komunitas itu harus saling mengingatkan, saling menasihati. An irsyadahu, irsyad ngagune ora anu ya. Ya memang beda. Bahkan tahawur itu hampir sama dengan yang namanya al-jubn. Mana al-jubn itu kemudian licik atau apa? Hati buruk gitu. Ya. Makanya anak dongan itu a'udzubillahi minal jubni wal kasal, ya. Ya Allah, lindungilah aku dari rasa licik wal kasalan, kemalasan. Karena orang malas, orang licik itu pasti akan menggunakan orang lain dan memanfaatkan orang lain yang seolah-olah dia yang melakukan. Itu keset, sing nglakoni wong liya, sing ngopo-ngopo wong liya, tapi sing oleh hasil DE, itu licik dan set. Dengan sabar. A'udzubillah minal jubni wal kasli. Sampai Rasulullah mengajarkan doa terhadap yang namanya al-jubn. Karena al-jubn itu semua kemudian podo karo wong ngawur at-tahawur, ya. Maka ayuhan nasi'u, wahai para pemuda, ya, at-tahawur atau wong ngawur atau tanpa perhitungan, fa innahu lan sak temene at-tahawur iku mat'atul khaibah, ngajak kepada kerugian. Mana hati-hati. Makanya kenapa kita harus menjadi apa? Umat tengah, umatan wasaton. Wakun lan jadilah kalian umatan umat wasaton kang tengah. Takun lan ono sapa sira minal muflihin, menjadi apa? Orang-orang yang sebagian dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, saya kira ketika kita ora ngawur sithik ae lah. Minal muflihin, takun lan dadi sira, ya. Biar dipaksa harus jadi orang Jawa. Takun lan dadi sira, jadilah kamu, ya. Kalian semua minal muflihin, apa? Orang-orang yang selalu mendapat keberuntungan. Umat tengah itu selalu mendapat keberuntungan. Nih, umatan wasaton itu dudu wong oportunis lho ya, salah ya. Beda. Oportunis itu pengertiannya apa? Dia mencari keuntungan sendiri, itu beda benar.
Wah ya, iki dadi umatan wasatan apa-apa tulis. Rono yore nih yo, itu nifak dadi masuk. Maka harus kembali ke bab sebelumnya. Bab nifak. Setelah bab nifak kemudian bab jupen kan ini. Ya, setelah bab jupen apa? Iki kan tawur. Menjadi munafik. Oportunis itu munafik atau di bab di apa? Idhatun nasi ini disebut an-nifaq atau hipokrit ya. Hipokrit itu nah kelakuan disebut oportunis ya. Oke, sampai di situ. Semoga kita sebenarnya banyak catatan-catatan ya. Jar anil kusti itu apa? Maksudnya jar anil kusti adalah an huwa mal wa qastu istiqomah at-thariq ya. Jadi al qastu untuk menuju sampai tujuan, maksudnya itu apa? Adlu ya. Adlu an huwa mal. Adil dari adlu apa? Adil ya. Anhu wa qastu istiqomah thariq, konsisten dalam jalannya ya. Al-mutawassito fil umur ya. Apa? Ya mutawassito pada satan tadi. Mutawassito ya apa? Ya? Tengah kan? Tengah-tengah di dalam apa? Dalam urusan. Ini maksudnya nak cinta yo, ojo cinta banget. Lorati, ojo lorati banget. Kenapa maksudnya? Yo cintai yus saonone ae lah. Yo nak jatuh cinta karo cewek itu ya jangan terlalu. Nanti Tuhannya jadi hilang. Gitu kan? Ya biasa aja. Karena ketika sakit hati pun ya dirasakan sebagai manusia sakit hati. Tapi jangan terlalu sakit hati, tidak. Maka al-mutawassito fil umur, tengah-tengah dalam segala urusan ya. Akhirnya apa? Ya tadi jalan anil qasdi, itu jalan untuk menuju tujuan. Kalau kita kemudian terlalu saklek, ya qasdun atau tujuan kita tidak akan maksud itu berarti bahasa Indonesia kan? Maksud itu berarti dari kata dasar kostum, kosoda. Maksud jadinya maksud itu kan jadinya master ya. Maf'ul master. Jadi isim maf'ul. Ya. Jadi apa? Bahasa Indonesia ternyata banyak bahasa Arab kan begitu. Benar Mas? Ya. Maka at-tahawur untuk menuju tujuan satu apa? Istiqomatut thariq wal mutawassito fil umur wa huwa taqwidul ifrat fiha. Apa itu ini? Taqwidul ifratun ya. Dan dia adalah catatan kakinya lebih penting itu ternyata. Nomor 1. Gitu ya? Ya. Oke, sampai situ. Jadi setiap kata itu ada catatan kakinya sebetulnya. Yang dimaksud jam itu apa? Ta'akhirat apa artinya? Ini Keluar ya. Jadi pakai bahasa ta'akhirat. Ya. Oke, sampai situ. Bisa dipahami apa malah bingung? Iku ora hukum mak dadi ora bingung ora apa-apa. Ora penting banget lho. Ora hukum mak. Jadi aja dianggap iki hukum lho ya, iki itu hukum. Iki memang ya tadi makanya kemarin tak omongke ada yang namanya aswaja itu adalah manhajul fikr ya. Manhajul harokahnya adalah qanun asasi itu NU. Nah sebelumnya ketika kita mau bikin ya qanun asasi itu bisa menjadi apa? Kalau di kawan-kawan jadi namanya apa? Manifesto.
Manifesto itu bukan kitab suci, tapi manifesto itu metodologi. Ya kalau di sayap kiri Frederick Engel, kemudian Marx, gitu kan, kemudian membuat yang namanya manifesto komunis, gitu kan, manifesto, gitu kan. Ini sebetulnya bukan kitab suci, ini metodologi. Nah, metodologi itu mestinya berkembang. Jadi metodologi itu takwil, dan takwil itu boleh ditakwil. Ini loh Mas. Makanya di Qanun Asasinya Mbah Hasyim, ayatnya, hadisnya tidak bergeser dari ayat dan hadisnya Abul Hasan Asy'ari ketika memakai manhajul aswajah, manhajul fikrnya. Tetapi takwilnya berbeda. Bukan berbeda, takwilnya bisa sesuai dengan apa? Situasi dan kondisi, itu takwil. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah kalau seperti Asy'ari nggak jadi di sini, nggak connect dengan situasi, maka butuh manhajul harokah, metodologi gerakan yang kemudian butuh takwil. Ayatnya podo, Qur'ane podo, takwilnya sing iso beda. Ya. Oke. Monggo. Mbah Hasyim akhirnya rujukannya ini kalau ngomong manhajul harokah, metodologi gerakannya. Gerakannya mau tahlil tahlil tok itu ora gerakan, kuwi ritual. Salah satunya apa? Mendampingi orang tertindas. Itu kan bagian-bagian metodologi. Ya, Mas. Atau kemudian mendampingi petani, mendampingi buruh, membuat lembaga pendidikan, itu bagian dari metodologi. Gitu loh. Jadi metodologi gerakan, manhajul harokah, maka harus dikembalikan ke sana. Oke, nanti ini at-tahawur atau tanpa perhitungan atau ngawur ya. Nanti ditindaklanjuti dengan bab selanjutnya itu as-syaja'ah. Sifat apa? Berani. Kendel. Asaja'ah utawi asaja'ah iku sifatul kendel. Ya iki aku kan kendel. Iki mau kendel ya. Makanya salah satunya kayak litauhidil sufufil ulama, ya kan? Bersatu barisan bersama para ulama, ta'awun. Ya. Ta'awun itu pengertiannya, ta'awun ya Pak? Tolong menolong. Asli ini no NU tolong menolong atau pengurus memanfaatkan jamaah. Aku tolong menolong apa nalini ke wong mati ra butuh mbok tulungi kan. Biasanya wong NU kan akhirnya mau urusan tahlil, zikir. Yo iku apik, tapi itu bukan pada ranah mursalatul maslahatul mursalah. Bukan dalam kerangka organisasi. Dalam kerangka organisasi itu adalah apa? Bagaimana mensejahterakan umat. Maka litauhidil sufil ulama, kemudian ta'awun, yang ketiga apa? Melayani umat. Melayani umat itu apa? Ya semuanya. Bagaimana agar umat itu sesuai dengan konsep dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Jalan tasawufnya siapa? Kemudian jalan fikihnya siapa? Nah, jalan fikihnya itu kan bukan hanya Syafi'i. Apa? Salah satu 4 mazhab. Berarti kalau ada orang Maliki, bisa nggak jadi NU? Bisa. Bisa nggak kemudian dia jalan fikihnya adalah Hanafiyah? Bisa. Nah, Hanafiyah itu lebih ngeri. Ya, kita wudhu di kolah ini rongkolah nak nonggon batil fikih ya, atau di Sapina itu kan 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter, itu sudah 2 kolah kulatain. Tapi menurut Hanafi tetap mustakmal, tidak boleh, tidak sah wudhunya, harus pakai air yang mengalir. Kenapa? Ketika bikin fatwa fikih itu, bikin
gawe hukum apa gawe pendapat apa jenenge? Istihad soal hukum wudu. Imam Abu Hanifah itu pas masih mukasyafah. Jadi mampu melihat sesuatu yang tidak orang secara kasar. Dan apa ketika wudu, bekas air wudunya netes itu, apa? Air wudunya yang itu sesuai dengan perilaku orang yang wudu. Sing kelakuane kok celeng, banyune tasare dadi kok celeng. Sing kok kire dadi kok kire. Akhirnya apa? Jadi celeng masuk ke situ lagi, anjing masuk ke situ lagi. Makanya bikin pendapat bahwa ulata ini tanpa mengalir tidak sah. Akhirnya Abu Hanifah berdoa, ya Allah, tutuplah penglihatanku ini. Tetapi tidak dirubah pendapat itu. Gitu. Padahal Abu Hanifah harus cari keran, harus cari air mengalir. Ini Imam Syafi'i, ulata ini rongkolas, ya ora apa, sak pondok sak asrama belen kabeh kan. Iya kan penyakit kulit kabeh kan itu. Sebetulnya hikmahnya bisa ke sana. Makanya apa? Salah satu di antara 4 mazhab. Lah saya iki nang NU ngerti wong Maliki Allahu Akbar ora sedekap ora NU. Kan gitu. Kan begitu. Ketika tiba-tiba kita tidak kunut, diarani NU ora? Wah diarani NU. Boleh tidak? Nah, itu Hambali ya. Jadi kan masuk Hambali, kan masih NU. Ya, karena 4 mazhab. Kecuali mazhab yang ke-5 kalau Anda tahu, yang tidak masuk ke Aswaja, termasuk tidak masuk ke NU. Apa? Yang paling besar lah ini. Mazhab sebenarnya banyak. Mazhab Ja'fariyah yang dianut oleh kawan-kawan Syiah. Ja'fariyah ya wis rasa anu lah ya. Wong ahli sunnah wal jamaah atau yang tradisi di kita itu sudah sangat besar, sangat bagus, cocok lah dengan selingkungan. Tapi soal belajar ya kita belajar kan? Tapi jangan menjadi apa yang kita pelajari. Wah mentang-mentang oleh anyar terus liane disalahke iki sing bener, itu yang salah. Itu berarti apa? Bukan mutawassithah fil umur. Ya. Kenapa kemudian Mustafa Al-Ghulayani pakai apa? Mutawassithah fil umur. Kita harus tengah-tengah dalam segala urusan. Akhirnya apa? Kita lihat orang yang berbeda juga tidak melakukan apa? Justifikasi, menghakimi maksudnya. Ketika sing podo kita juga orang ngelem tenanan, gitu kan? Itu dalam segala urusan kita harus tengah-tengah. Ono kancane sing badhek, ya wis biasa wae. Bener. Ono kancane sing apik ya ora terus dibelani nantean, gitu. Itu. Makanya yang hak ya hak, yang batil ya batil. Itu kemudian pada diri kita masing-masing. Aneh apa yang namanya at-tahawur itu harus kemudian perumpamannya tadi ketika ada seorang laki-laki yang kemudian dia mencari jalan untuk menuju tujuan, kemudian manut ya, manut selain tujuan selain jalan tadi ya, maka kita harus apa? Mengingatkan, nuduh kowe arep kang suruh ya ora lewat kene, lewat kono lho. Gitu. Maka di dalam satu komunitas harus punya tujuan bersama atau masing-masing secara individu dan saling mengingatkan dan menasehati. Ya. Kenapa tadi wajah wajah bunta ya. Wajah bunta an ibdaan nasihah lahu gitu kan. Dhulla syairan fil tariqid dhulalah. Jadi nak kita tidak melakukan nasihat menasihati. Kenapa? Syairan apa? Terus menerus. Mongkang ya tadi wis tak ngomong ya, terus menerus. Maka apa? Terus menerus dalam kegagalan itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang biasa. Akhirnya terus tersesat. Terus apa?
thoriqan dhalalah, dalan sengsara, sasare, ya. Jangan sampai kemudian di antara komunitas bagaimana secara komunitas saling nasihati agar tidak terus menerus dalam kesasar atau dolal, ya. Pakadzalika lan mengkono gitu kan. In aradta an tasrifahu, in aradta ngarepake sira, ya. Ya. An tasrifahu menasihati, ya. Sira ing bisiddatin dengan keras. Kadang-kadang harus dengan menasihati dengan keras, gitu kan. Mau dinasihati wis angel ya wis. Paling tidak kita gugur kewajiban untuk menasihati sesama kawan. Kan itu. Kenapa? Ya tadi, kalau kegagalan terus-menerus dibiarkan dan kita tidak menasihati, maka kegagalan, ya, itu akan keluar dari jalan tujuan dan kemudian menjadi sebuah kultur. Nah, keburukan dilakukan terus-menerus, akhirnya kan tidak kelihatan buruk, kan? Menjadi apa? Ya tidak menjadi baik, tapi akhirnya menjadi kebiasaan. Akhirnya di dalam diri kita menjadikan sesuatu itu menjadi baik. Maka tapi harus saling menasihati dan kemudian jadilah umat yang tengah, ya. Kenapa? Karena takum minal muflihin. Menjadi umat yang tengah itu menjadi sebagian orang-orang yang beruntung. Oke. Jadi kenapa pakai kata idhatun nasihin, nasihat untuk para pemuda? Yo, pemuda nakal ki biasa. Tapi nak nakal ini kok terus, bener Mas. Ada jeda, bukan jeda kemudian nakal lagi loh. Nah, punya waktu kapan kita harus berhenti. Maka itu maka disebut tahawur. Kita harus punya konsep berhenti. Kapan berhenti? Nah, kapan berhenti? Berarti apa? Kita harus berhenti. Nah, karena kegagalan, ya tadi kegagalan itu jangan menjadi pakaian kita, jangan menjadi kultur kita. Sekecil apapun tujuan kita, walaupun tujuannya cita-cita harus besar, tapi step by stepnya itu kan tidak langsung besar, dari kecil gitu. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan ditobel. Ini kan tadi yang bertindak tanpa perhitungan nanti akan kan dihadapkan dengan kegagalan dan kesesatan. Nah, ketika memutuskan sesuatu itu kan juga perlu kesadaran membaca itu. Tapi kan kesadaran itu tidak dimiliki oleh semua orang dan kadang butuh kesadaran yang tinggi untuk membaca itu. Nah, agar kesadaran ini kemudian ada terus, itu gimana? Artinya ya kesadaran setiap keputusan itu pasti ada kesadaran sendiri. Ya, makanya kenapa? Makanya ada metodologi. Metodologi itu adalah salah satu cara, jalan apa? Jalan untuk menyadarkan kembali. Iki loh, keluar dari kerangka kan gitu. Oh iya balik kan gitu. Jadi kerangka itu harus dipahami. Karena kita kan tidak utuh nih, ada kerangka kan. Nah kerangka itu kemudian harus dipahami benar, harus alat untuk mengingatkan. Nah contohnya apa? Ya manifesto itu metodologi, harus kembali ke manifesto, gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak keluar dari kerangka berpikir. Apa? Ya manhajul fikr, metodologi berpikirnya. Maka kenapa berkomunitas itu harus membangun kerangka berpikir dulu. Ya, apa kerangka berpikirnya? Salah satunya bagaimana kita bisa menjadi komunitas
yang bisa menyembuhkan wong lara. Kadang-kadang sing sering ngumpul kan asine uteke ke omah wis lara kabeh kan. Kan begitu. Maka butuh kerangka berpikir. Nah, kumpul diskusi salah satunya membahas materi yang berat, kadang-kadang juga materi yang tidak berat, itu untuk mengembalikan kesadaran. Mengembalikan kesadaran adalah itu salah satunya adalah olah pikir. Melihat sesuatu itu tidak menerima dengan tiba-tiba, tetapi harus diterima dengan apa? Dengan pemikiran. Cocok pora kira-kira. Kan itu. Cocok pora kalau kita melakukan ini. Kan itu. Makanya apa? Di dasar tadi jangan keluar tadi. Jangan keluar dari kerangka tadi yang tak masuk. Maka tidak boleh keluar. Maka al-jabhu atau menasihati asyidatun dengan keras. Kalau di sini artinya apa? Wa asli maknahu dorobal jabhatun, memukul dahi. Ering, ngono ini maksudnya, masuk. Gitu loh. Lah kena wong lali kan, oh iya kan ngono ta. Ngerti maksudnya? Ketika kita lupa melakukan kesalahan, aduh iya ya. Itu untuk membangkit. Wingi rasa kemarin nggak sadar. Ketika sadar, oh iya ya. Itu yang dimaksud dengan al-jabhu asyidatun. Wa aslu maknahu dorobal jabhatun, kan? Maka untuk mengingatkan tadi dengan kerangka, kan nggak mungkin kita kemudian memukul batu koncone, kan ya sangat tidak mungkin kan. Maka apa? Salah satunya adalah tadi mengingatkan kerangka tadi Oke, itu jadi sering berdiskusi lah, kan? Untuk mengingatkan apa? Mengingatkan kesadaran, baik kesadaran secara mental dan kesadaran secara pemikiran, itu jadi penting ya. Dan sekitar kita itu kan banyak ya, aljuben, kelicikan kan itu. Kemudian apa meneh, an-nifaq ya. Bahkan di dalam diri kita itu juga ada sifat itu, maka harus hati-hati di situ. Lah sifat itu untuk ngomong gampang, gitu. Maka saling mengingatkan, saling menasihati, ya, itu menjadi satu kewajiban. Nih, Kementerian Agama itu kan akhir-akhir ini sering mengkampanyekan moderasi beragama. Kemudian tagline moderasi beragama itu menjadi jargon di PTKIN. Apakah kampanye moderasi beragama itu terinspirasi dari wakun umatan wasato ini, atau seperti tadi teman saya bilang itu cuman sebagai eksekutor dari rencana pemerintah rencana presiden untuk memerangi kaum Islam yang dianggap radikal dan ekstrim, yang mana mereka ini jadi lawan politiknya presiden. Umatan wasaton, moderasi beragama, itu kan kekinian aja. Dari dulu kita sudah wasaton. Nah yang tidak wasaton siapa? Kan itu. Ya akhirnya kalau saya mau, yo itu yang penting proyek. Proyek dari semua kelembagaan, dari semua lembaga, dari kementerian dan semua lembaga. Loh, di PWNU itu kerjasama dengan Telkom. Sekarang Telkom, BUMN itu banyak kelompok-kelompok di luar NU kan. Sekarang PT Telkom itu ada yang namanya MTTG, Majelis Taklim Telkom Group. Maaf Bapak, sing putih itu kerupuk bisa dimaaf. Itu sekarang sudah diserahkan ke PWNU, MTTG itu. Ke Majelis Taklim Telkom Group. Bahkan
rumah sakit Telogorejo sak jeke wong NU rasa mlebu mati ora. Telkom Group Telogorejo itu minta saya rutinan tiap Rabu Legi itu rumah sakit Telogorejo. Tetapi jangan kemudian kita berkutat di situ, itu bukan untuk kita, itu untuk orang lain mestinya. Hah? Moderasi beragama itu hanya mengistilahkan aja. Jadi ya apa itu untuk memerangi Islam, melawan politik pemerintah? Lu pemerintah kita Islam kok. Siapa bilang pemerintah kita tidak Islam? DPR kan keseng Islam apa enggak? Ya wes. Mayoritas kan Islam. Presidennya Islam, wakil presiden Islam, ketua DPR Islam, ketua MPR Islam. Enggak? Nah itu berarti bukan lawan-lawan politik pemerintah. Nah temanmu yang begitu itu sudah bagian dari radikal cara berpikir. Jadi moderasi beragama ya hanya proyek aja lah, ono duit, ono kan. Ya kenapa? Maka tadi tahawur, kehati-hatian lah. Tidak dimaknai tanpa perhitungan. Tanpa perhitungannya artinya kan hati-hati. Kan bisa juga diartikan hati-hati. Loh, nah kalau saya bukan hanya soal teroris dalam arti yang kamu masuk teroris, oh bom, kan gitu kan. Teroris bukan lagi berbentuk bom, tidak mesti berbentuk bom. Ketika hukum menentukan pada tindakan, maka tindakan. Kita kan tidak ke sana. Kira-kira pupuk kimia, bahan-bahan obat-obatan itu juga bagian dari bisa menjadi alat terorisme. Ayo Indonesia kita bikin apa? Tanahnya tidak bisa ditanami. BNPT nggak bisa masuk ke sana. Sedangkan perkembangan teroris internasional itu sudah pada apa? Senjata biologi, pada pertanian. Dan terorisme itu diciptakan untuk apa? Untuk kepentingan modal, kepentingan kapital, gitu loh. Terorisme diciptakan untuk kepentingan Amerika. Bagaimana untuk menundukkan negara-negara yang punya apa? Sumber daya yang besar, kan itu. Maka diambillah. Lu rasa kuwi, contoh nih, dhisik almarhum Arifin Ilham macam-macam itu duitnya didanai karo sapa? Libya sama Muammar Gaddafi. Dari Libya. Tiba-tiba ketika perang Libya nggak belain. orang belani malah belani kelompok kanan nih. Makanya mati ini rada tersisa-sisa deh. Kualat ya. Kualat Muammar Gaddafi. Dia lah wong apik. Tuh, itu Muammar Gaddafi. Akhirnya sekarang Libya apa dibagi berapa negara sekarang? Jadi dua. Sampai hari ini juga tidak akur. Wes Tunisia. Wes. Terus ibu kota Timbuktu ini. Lali aku, Timbuktu. Itu santri semua. Pengaruh ajaran tarekat juga Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kitab wong Indonesia itu banyak dipelajari di sana. IAIN mah tahu. Pondok Indonesia enggak. Kitabnya Saesan Jampes, Saesan Al-Qadiri itu loh, Sirajul Talibin. Itu menjadi bacaan wajib untuk madrasah di tingkat MTS sampai aliyah, sampai perguruan tinggi. Itu mengkajinya apa? Sirajul Talibinnya Saesan Jampes. Timbuktu Mali. Nah, Mali. Itu. Masjid paling tua yang dibuat dari lendut itu di Timbuktu, di Mali. Nah, maksudnya itu. Maka Indonesia itu menjadi negara tengah, umatan wasaton. Umatan wasaton apa? Maka waktu itu Asia Afrika, kemudian non blok, pengertiannya apa? Kita itu tidak ke barat maupun ke timur. Kita menjadi apa? Umatan wasaton, negara tengah. Cara berpikirnya, ideologinya. Maka Pancasila, gitu loh. Lah kanca-kanca sing muslim kan kajiannya ratakan kono. Kajiannya apa? Kepentingan.
kepentingan politik. Maksud kepentingannya dunia, orang kepentingan ideologi. Sedangkan ulama kita itu bukan kepentingannya kedudukan, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah ideologi. Mbak Hasim berada di presiden tak apa-apa, gitu kan? Atau yang sepuh-sepuh, wah coba Hasim lah contohnya, siapa? Singa di Mejo, siapa? Kasman Singa di Mejo, atau kemudian Abi Kusno, sing Muhammadiyah lah, tak sebut ya. Dia tidak jadi presiden, tidak apa-apa. Akhirnya presidennya siapa? Bung Karno. Kenapa? Yang penting cara berpikir dengan pandangannya itu dipakai oleh Soekarno. Atau yang terkenal Dr. Cipto. Kalau Dr. Cipto masih hidup, maka yang jadi presiden itu Dr. Cipto, itu kata Bung Karno sendiri. Maka hidup kita itu bukan hanya sekedar mengejar kedudukan, yo nak esok. Kalau Pak Matori almarhum begitu, jadilah orang strategis sekaligus mempunyai jabatan strategis. Tetapi kalau tidak bisa menjadi, tidak bisa menguasai jabatan strategis, maka jadilah apa? Orang strategis. Orang punya jabatan yang menentukan. Orang ketok ning ditung wong. Maksud ora duwe apa-apa ning wonge sungkan. Luwih tok. Aja kabeh-kabeh di rupiahke maksudnya. Ngene rupiah ngono rupiah ora kudu. Maka para sesepuh kita, pendiri bangsa kita itu kesana mikirnya. Menjaga kerukunan, menjaga tengah, karena yang dianggap punya kerangka berpikir lebih tengah, mampu mempertemukan banyak orang, ya Soekarno. Walaupun Kiai bisa, tapi wis ora wayahe lah. Jepang itu minta ke Mbah Hasim untuk jadi presiden, bukan Bung Karno. Dan itu ada catatan-catatan begitu di Jepang. Karena sebelum Jepang masuk ke sini, banyak santri Tebuireng itu orang Jepang yang ternyata itu adalah apa? Intelijen. Maka ketika datang ke sini, bukan Bung Karno yang ditangkap, bukan Hamka yang ditangkap, malah Hamka, Soekarno itu kan yang kampanye apa? Jepang apa? Cahaya Asia. Pingan sing kampanye kan Hamka karena Bung Karno. Nah ya, Nippon Cahaya Asia, Nippon saudara tua, kan gitu. Tapi kenapa Mbah Hasim yang ditangkap, kiai-kiai yang dibunuh, terus belum tak yurai, dan Mbah Hasim yang menyerahkan presidennya tetap Bung Karno. Kalau waktu itu Mbah Hasim berpikir dunia, maka cekal diri ya Mbah. Wong Jepang ini jaluk Mbah Hasim, ndak Bung Karno saja karena isek nom energi. Lah saiki sing nom-nom kuwi tek-tek duit, tek-tek proyek, ngono. Oke, jadi ngono, jadi kita harus lebih fokus. Saya pengen ngajak kanca-kanca itu fokus bukan mengurangi waktu dolan, ya. Fokus itu harus dimulai dari sini. Jadi secara apa caranya diinjek ya, Pak? Harus kita bisiki terus diri kita itu, ya harus kita masuki terus dalam pikiran kita dari bawah sadar kita, tetap menjadi pemuda yang sesuai dengan pemuda natural, tetapi kita punya prinsip. Ya tadi maksudnya apa? Ajaru anil kosti adlu anhu wa malu, kan? Adil dari apa? Wa malu dan wa malu apa? Harta atau kekayaan, ya. Adil. Wa kostu yang dimaksud dengan maksud itu apa? Istiqomatut thoriq, konsisten di dalam jalannya. Woi ngomong hidup rakyat puasa, rakyat harus anu. Ini jupul rakyat mau diproyek itu kan ora istiqomatut thoriq.
Ya. Wal mutawassita fil umur, dan tengah dalam apa? Dalam segala urusan. Wa huwa takbidul ifrati apa ifrati? Wa huwa takbidul ifratu fiha. Catatan kaki sing pertama. Kayak di Beli Arab gundul semua lah. ya. Itu. Oke, jadi yo arep jeng-jeng ngopo iso yo ngomong biasa wae ngono. Dadi nek dadi wali ki ya tetep kaya wong biasa nur ra ketok. Ini enggak Lah, iya. muka jeng-jeng tapi Mi. Enggak muka jeng-jeng ini. orang duwe biaya. Biayaan air ya. Wis nek bayangno, nak kowe ora nggo perhitungan. Kira-kira kowe duwe duit nyang Bandungan, karaoke. Kira-kira duit karaoke kuwi wis iso karaoke nyang Bandungan. Terus biar mending kira-kira kalau itu dipakai untuk mendampingi orang banyak, itu lebih manfaat. Tapi ketika kita tahawur ya, tanpa perhitungan, tapi cita-citanya dhuwur, cita-citanya mulia, orang cocok karo ilmune, karo perilakune. Maknanya menjadi ulama kemarin tak ngomong al muwafiqatul ilmi bil amal wal muwafiqatul amal bil ilmi. Jadi ulama itu, yang disebut ulama itu ya orang yang selalu cocok apa ilmunya dengan tindakannya. Begitu juga sebaliknya, adalah apa? Orang yang cocok antara tindakan dan ilmu. Manifestonya ngeri ya. Tapi perilakunya belas orang manifesto kan? Angil nih. Iya coba. Itu teman-teman. Ya kita harus punya trademark, membangun branding. Ya sekarang membangun branding itu lebih cepat karena ada media sosial macam-macam kan. Yo kadang-kadang sekali tempo no Facebook itu ngupload pacaran, ngupload apa, nih sekali tempo. Bahkan kadang-kadang lebih banyak. Bagaimana bikin kuat-kuat ya, sekarang itu kan lebih kuat ya, karena kon moco kan wis angel, karena statusnya kan lebih kuat lah. Yang memang menunjukkan bahwa itu adalah cara berpikir kita, harus konsisten. Oh, kemuliaan tertinggi adalah ketika kita hidup dan mendampingi orang-orang miskin. Sayyid Musa Al-Kadzim. Jadi keimanan itu atau kemuliaan tertinggi adalah ketika kita mendampingi orang-orang yang tertindas. Sayyid Musa Al-Kadzim kan orang awake dhewe. Soal dunya iki kok melu dhewe. Ngono. Ya jenenge urip rekoso sadurunge kowe ngono ya wis rekoso pancen. Wis bae kan ngono. Emangnya sadurunge Jokowi kowe penak. Yo ngono kuwi, zaman Jokowi yo ngono kuwi, pancen jatahmu iki ngono kuwi, ngono. Aja terus nyalahke pemerintah. Yo orang nyalahke pemerintah ketika pemerintah itu membuat apa? Kebijakan yang memang tidak menguntungkan orang banyak. Karena tugas pemerintah adalah melayani rakyatnya. Tugas ulama adalah melayani umatnya. Tugas santri adalah melayani ulamanya. Benar? Lu aslinya dahsyat kalau dari prinsip-prinsip itu. Cuma tadi tidak ada kecocokan antara ilmu dan amalnya. itu memang harus dibangun ke sana. Ya. Apa nih? Jadi modal beragama ya harus proyek bae lah. Nek iso dijipuk kowe melu jipuk anu ngono. Nek kuwi kan ora manfaati wong. Ngono nek. Ora tutup lil. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Besok masuk lagi bab 9 ya, keberanian.